Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salve. Perkenalkan, saya Adi Prasetyo, NIM 049087 dari Universitas Terbuka Ambon. Hari ini saya akan memaparkan tugas mata kuliah perencanaan program komunikasi dengan judul Ekoteologi untuk Hijau Membumi dengan tutor Nimas Syafira Widiasti Wibowo, SIKOM, M. Medkom. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang adalah rendahnya kesadaran lingkungan berbasis keagamaan sekaligus mendukung asa protas Kementerian Agama. Analisis SWOT, strength kepercayaan tinggi pada lembaga agama dan jejaring lintas iman. Weakness, minim edukasi ekoteologi. Opportunities, dukungan asta protes kemenang, serta threats, politisasi, hoax, ataupun resistensi. Tujuan kampanye menggunakan pendekatan SMART, yaitu spesifik, partisipasi tokoh dan mitra agama, measurable, 30 komunitas dan 50 tokoh, achievable, jaringan kemenang dan mitra, relevant, asta protes dan moderasi beragama, time bound dilakukan pada Juli sampai Desember 2025. Dengan segmentasi audiens primer yaitu tokoh agama, pengelola rumah ibadah, serta komunitas keagamaan, dan segmentasi audiens sekunder yaitu pemerintah daerah, media, sektor swasta, dan generasi muda. Bab 2 Tinjauan Pustaka. Teori perubahan perilaku terencana atau Theory of Planned Behavior menekankan bahwa niat seorang untuk melakukan suatu tindakan menjaga lingkungan dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi atas kontrol diri. Lalu, untuk teori difusi inovasi atau Diffusion of Innovation menjelaskan bagaimana inovasi ekoteologi disebarluaskan melalui masyarakat, dan dalam hal ini, para tokoh agama dan opinion leader akan difungsikan sebagai early adopter untuk menyebarkan nilai-nilai ke komunitas mereka. Bab 3 Strategi Komunikasi. Pendekatan strategis kampanye menggunakan strategi komunikasi ritual, menekankan makna simbolik dan spiritual dari kegiatan pelestarian lingkungan dalam konteks keagamaan seperti ceramah, doa bersama, ataupun khutbah. Sasaran tambahan yaitu pengambil kebijakan, pemerintah daerah, dan opinion maker dalam hal ini tokoh masyarakat, tokoh adat, ataupun media lokal. Untuk menarik perhatian dan mendorong partisipasi masyarakat, kampanye ini dirancang dengan mengikuti pendekatan AIDA, Attention, Interest, Desire, and Action. Pada tahap attention, materi dikemas dalam bentuk visual yang kuat dan emosional, seperti video inspiratif atau testimoni dari para tokoh agama, gunanya untuk menarik minat awal audiens. Pada tahap interest, kegiatan seperti dialog antar umat dan pelatihan ekoteologi diselenggarakan untuk membangun minat terhadap isu lingkungan dan perspektif keagamaan. Pada tahap desire, program ini mendorong terciptanya keinginan untuk berubah melalui inisiatif seperti pemberian sertifikat bagi rumah ibadah yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. Pada tahap action, kampanye ditutup dengan ajakan langsung untuk berpartisipasi dalam kegiatan nyata, seperti aksi bersih lingkungan secara kolaboratif. Untuk menjangkau khalayak secara efektif dan menyebarluaskan pesan kampanye, berbagai pendekatan taktis digunakan. 1. Sasaran utamanya adalah penyampaian pesan melalui ceramah. Kedua, melalui media massa yaitu menyediakan ruang publikasi berupa liputan kegiatan bersih-bersih rumah ibadah di media lokal ataupun nasional. Ketiga, melalui non-media yaitu melakukan aksi nyata berupa kegiatan bersih lingkungan antar umat beragama ataupun menyelenggarakan lomba kebersihan sebagai ajang kompetisi. Keempat, kemitraan dengan organisasi keagamaan dan pemerintah. Misalnya menjalin nota kesepemahaman atau MOU dengan lembaga FKUP, MUI, PGI, Walhi, ataupun Dinas Lingkungan Hidup. Kelima, kolaborasi dengan dunia usaha atau menggandeng sektor swasta untuk mendukung kampanye
melalui penyediaan bantuan seperti sponsorship. Dan yang keenam, pemanfaatan media sosial dengan cara menggalakkan kampanye dengan hashtag hijau membumi di berbagai platform seperti Instagram, TikTok, ataupun YouTube, serta mendistribusikan konten edukatif dalam bentuk reels, infografis, ataupun video pendek untuk menjangkau audiens muda secara kreatif dan interaktif. Bab 4, Rencana Aksi. Langkah awal dimulai dengan peluncuran program secara resmi pada bulan Juli 2025 melalui deklarasi kampanye publik yang melibatkan para tokoh lintas agama, pemerintah daerah, dan media massa. Memasuki bulan Agustus hingga Oktober 2025, fokus kegiatan diarahkan pada pembinaan kesadaran berbasis keagamaan. Pada bulan September 2025, akan dilakukan pelatihan khusus bagi pemuka agama, tokoh pemuda sebagai Trainer of Trainers atau TOT berbasis ekoteologi. Sebagai bentuk keterlibatan langsung masyarakat, program ini kemudian melaksanakan aksi bersih rumah ibadah secara serentak di bulan Oktober 2025. Selanjutnya, November 2025 akan menjadi momentum untuk menyelenggarakan lomba, yaitu Lomba Kampung Hijau Harmoni antar RT ataupun RW berbasis rumah ibadah dalam menjaga kebersihan lingkungan, melakukan penghijauan, dan mengelola sampah secara mandiri. Puncak program akan dilaksanakan pada Desember 2025 dalam bentuk refleksi akhir tahun sekaligus evaluasi publik. Bab 5, Monitoring dan evaluasi. Indikator keberhasilan kegiatan ini diukur melalui beberapa indikator. 1. Bertambahnya jumlah rumah ibadah yang secara aktif terlibat dalam kegiatan bersih-bersih lingkungan. 2. Luasnya publikasi pemberitaan di media massa serta meningkatnya interaksi dan jangkauan kampanye di platform media sosial. 3. Tingginya tingkat keterlibatan para tokoh lintas agama dalam berbagai rangkaian yang dilaksanakan. Proses pemantauan dan evaluasi didasarkan pada 3 elemen, yaitu 1. Men atau sumber daya manusia. Pengawasan dilakukan oleh tim kerja kerukunan umat beragama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku dibantu oleh perwakilan lembaga-lembaga keagamaan. 2. Money atau pendanaan bersumber dari APBN melalui Kanwil serta dukungan dari CSR dari dana dunia usaha serta kontribusi swadaya dari masyarakat. Ketiga, minutes atau waktu. Pelaporan dilakukan secara berkala melalui laporan kemajuan bulanan dan evaluasi setiap triwulan dalam forum koordinasi pemangku kepentingan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Santi 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 Om. Sadu Sadu Sadu. Salam kebajikan. Salve.